Ya, kita lanjutkan pemirsa. Mas Isnur, tadi sejumlah pertanyaan Anda sudah dijawab oleh Mbak Monika. Sudah jelas tidak sih penjelasannya? Apakah sudah memuaskan YLBHI tidak? Ya, kalau saya melihat Mbak Monika ini ada perbaikan komunikasi dibandingkan dengan pejabat yang lain ya. Hmm. Mbak Monika mengakui berbagai kekurangan gitu. Itu yang saya lihat ini tidak nampak di pejabat yang lain bahwa seolah-olah menunjukkan citra yang baik-baik saja gitu. Citra yang kemudian masyarakat diajak santai. Bahkan saat situasi masyarakat sudah gawat darurat, Pak Wapres misalnya malah mengajak untuk jalan-jalan ke Raja Ampat. Itu kan komunikasi yang sangat tidak baik ya. Pemerintah pusat menyampaikan bahwa mal kita sangat batasi, sebagian tutup, malah kemudian ada banyak wali kota yang masih menerapkan, masih dibuka. Jadi ada banyak koordinasi, komunikasi yang menggambarkan justru dianggapnya santai, dianggapnya tidak punya situasi gawat darurat. Itu ya kemudian Pak Jokowi kan sampai beberapa kali marah-marah di publik, di di media. Kok situasinya pejabat ini kayak nggak sedang menghadapi situasi darurat, situasi yang kayak santai aja gitu. Padahal Ya, Presiden merasakan banget begitu ya, Mas Isnur? Iya, dalam artian ini ada problem sebenarnya di berbagai lini bahwa pemerintah sendiri yang kemudian menunjukkan aparat-aparatnya yang menunjukkan bahwa ya udah bawanya santai aja, sehingga masyarakat di lapangan juga membawanya santai, membawanya tidak dalam keadaan yang bahwa ini adalah situasi yang berbahaya. Nah, ketika masyarakat memandang seperti itu, pada akhirnya masyarakat semakin sulit untuk dikendalikan untuk misalnya mengurangi aktivitas atau prokes yang ketat dan lain-lain. Seperti itu, Mbak. Keabu-abuan yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah itu apakah mungkin karena memang tidak mengimplementasikan secara penuh, secara total Undang-Undang Kesehatan dan Kekarantinaan Wilayahan itu mungkin kali, Mas Isnur? Iya, itu yang tadi saya bilang. Sebenarnya di Undang-Undang Karantina Kesehatan ada 5 kewajiban turunan membuat peraturan pemerintah. Ya. Yang sampai sekarang kita belum melihat. PP-nya Hanya satu tersebut. tuh yang udah turun adalah PP tentang PSBB. PSBB baru Tapi satu, bagaimana betul. bagaimana PP tentang menetapkan status darurat kesehatan masyarakat? Bagaimana PP penanggulangan darurat kesehatan masyarakat? Bagaimana PP tentang sanksi-sanksi? Itu belum diturunkan peraturan Padahal itu turunannya. penting untuk saat ini gitu ya, Mas. Benar, benar. Padahal undang-undang ini dipersiapkan 2018, dibuat di zaman Pak Jokowi untuk menghadapi seperti ini. Karena belajar dari pengalaman penanganan flu burung gitu. Seharusnya pemerintah sebaiknya itu mandat undang-undang diturunkan segera dengan bagaimana penanggulangan bencana ini seperti ini bagaimana. Agar sebenarnya dari hulu ke hilir, dari A sampai Z penanganannya jelas sesuai dengan panduan, misalnya panduan WHO gitu. Makanya kan kita kemarin kaget misalnya ketika Menkes bilang ada kekeliruan pola bagaimana menetapkan sebuah daerah merah. Kalau dulu daerah misalnya merah itu kalau sedang tinggi kasusnya. Nah, akhirnya diakui kan kekeliruan. Nah, kekeliruan ini yang kemudian kok sampai setahun setengah masih keliru aja yang ngurus seperti ini ya. Seperti itu. Mbak Monika, tanggapan Anda ada? Ya, terima kasih. Mungkin saya mulai dengan ini ya, bahwa kita sebagai umat manusia kali ya, menghadapi wabah sebesar ini mungkin 100 tahun lalu ya, di 1918 ketika flu Spanyol. Jadi memang manusia yang hidup di muka bumi ini belum ada satupun yang mengalami pandemi atau pagebluk sebesar COVID-19. Jadi saya cuma mau bilang bahwa tentu ada learning curve di sana, tentu ada proses pembelajaran tentang pola seperti apa yang harus diterapkan. Walaupun negara-negara termasuk Indonesia pun ini juga ya mempersiapkan diri dengan berbagai pandemic preparedness yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan. Tapi memang ada pola-pola yang kita jalankan dan setelah kita jalankan kita tahu di sini kekurangannya sehingga evaluasinya ada diperbaiki begitu. Jadi misalnya tadi sempat disebut soal zonasi begitu ya. Betul, kami mendengar begitu banyak masukan gitu ya, baik dari para ahli maupun dari daerah bahwa karena zonasi itu salah satu faktornya ditentukan berdasarkan jumlah kasusnya berapa di satu daerah, maka ada kecenderungan mungkin menutup-nutupi kasus gitu ya, atau tidak melaporkan kasus, sehingga
zonanya tetap hijau, padahal sebetulnya penularan terjadi besar begitu ya, banyak gitu di tempat itu. Tapi kita belajar dari kesalahan itu gitu. Jadi Kementerian Kesehatan itu melakukan satu perbaikan gitu dengan menetapkan satu sistem gitu, sistem assessment situasi pandemi gitu. Jadi itu yang tadi disebutkan Bapak barusan, mengadopsi dari guideline dari WHO. Jadi sekarang kita menilai nggak cuma kasusnya gitu ya, tetapi kita menilai secara garis besar dua hal. Satu dari laju penularannya, bagaimana kondisinya dari kasus, kematian, perawatan rumah sakit, dan juga yang kedua adalah dari kapasitas respon di daerah tersebut. Bagaimana testingnya, tracingnya, treatmentnya dilakukan di sana. Nah, kombinasi dari kedua hal ini yang menentukan situasi atau level situasi di daerah tersebut yang dinamis gitu. Nah, hal tersebut, assessment itu yang kita gunakan sebagai dasar penetapan PPKM darurat saat ini, baik di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Mas Dede Yusuf, tanggapan Anda Mas Dede Yusuf? Ya, terima kasih Mbak Monika. Saya pikir apa yang disampaikan memang sudah harusnya terjadi seperti itu. Tetapi ada beberapa catatan dari Partai Demokrat melihatnya bahwa ketegasan ini menjadi sangat penting sekali di dalam melaksanakan program mitigasi tersebut. Yang pertama adalah kalau ingin kita mengatakan skenario yang akan dibuat adalah ABC, bahkan worst case skenario seperti apa, maka yang paling penting adalah mencegah penyebaran internasional. Artinya tutup semua penerbangan jalur internasional. Nggak ada neko-neko lagi gitu? Meskipun sudah ketat tadi. Walaupun katakanlah tadi harus karantina dulu. Oke, listen. Ini saya baru baca berita di Manado, Gubernur Sulawesi Utara mengatakan kebanyakan yang positif itu datang dari luar negeri atau baru melakukan perjalanan dari luar negeri. Kedua, mereka sudah PCR negatif. Sampai di sini ternyata positif. Artinya apa? Kalau kita tidak menutup ya lockdown, istilah lockdown, maka tetap saja ada kemungkinan baru. Ini saat ini baru Delta. Nanti ke depan entah apa lagi. DPR mendorong hal ini tidak sih? Oh, sangat mendorong. Kami tentu kita sangat mendorong. Yang kedua, kalau bisa konsentrasikan APBN saat ini yang sudah minus untuk full di dalam melakukan restorasi atau di dalam kondisi PPKM inilah. Artinya apa? Kalau perlu kita tutup semua, bukan hanya 2 minggu tapi 1 bulan, tetapi dibiayai oleh negara. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan masyarakat, makan, minum, obat, semua itu dibiayai oleh negara. Hentikan proyek-proyek infrastruktur yang belum penting saat ini. Ini adalah satu hal yang kita dorong agar pemerintah, ayo lebih tegas lagi. Lebih tegas lagi artinya apa? Bukan hanya kepada rakyatnya, tetapi tegas di dalam melaksanakan jalannya pemerintahan seperti penggunaan APBN. Ya, APBN kita kan sudah minus. Artinya kalau Anda tadi sebutkan menjalankan kekarantinaan wilayah dengan seluruh ibaratnya sandang pangan masyarakat kan dibiayai oleh pemerintah begitu ya. Budgetnya atau cost-nya lebih sedikit begitu dibandingkan dengan PPKM darurat saat ini. Iya, kan kalau kita dengarkan kemarin ya bahwa kalau saya tidak salah ada permintaan penambahan penambahan modal untuk misalnya satu contoh membangun ibu kota baru. Saya pikir itu stop dulu lah. Angka puluhan triliun itu bisa digunakan untuk membantu sandang pangan dan obat-obatan yang langka saat ini. Ini jauh lebih penting. Oksigen yang langka, ketersediaan kamar. Kalau perlu ada narasi bahwa gunakan kantor-kantor pemerintahan atau DPR sebagai tempat isoman. Silahkan lakukan itu. Ya, karena apa? Ini dibutuhkan ketegasan. Mari bersama-sama, baik pemerintah, baik partai pendukung pemerintah, baik partai oposisi, apapun juga namanya, kita bersama-sama rakyat. Ayo kita akui sama-sama. Ayo kita harus bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Karena tidak ada yang ingin ini tidak selesai. Semua ingin ini selesai. Betul. Mbak Monika, singkat dari Anda menanggapi Mas Dede. Silakan. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya soal pintu masuk ya, jadi memang Indonesia pun saat ini tidak membuka lebar-lebar pintu masuk kita ya. Jadi turis begitu atau orang-orang pekerja biasa gitu tidak bisa keluar masuk Indonesia dengan
mudah begitu. Jadi yang bisa masuk ke Indonesia ya sebetulnya sudah sangat amat dibatasi juga gitu. Jadi misalnya repatriasi WNI, tentu kita nggak bisa menutup pintu gitu ya sama sekali gitu terhadap WNI yang ingin kembali ke Indonesia, itu salah satu contoh saja. Jadi betul harus ketat di pintu masuk dan itu kita sudah coba upayakan. Walau tidak Tapi menutup, ya Mbak Monika? tidak menutup 100% Oke. gitu, karena memang itu hal yang tidak dimungkinkan lah kalau bisa dibilang. Pertimbangannya ya, apa sih Mbak, pemerintah Mbak? Ya tadi misalnya repatriasi WNI kan hampir kan ada juga saya lupa ya bentuk regulasinya apakah PP atau apa, bahwa ya kita tidak bisa menolak WNI yang mau pulang ke Indonesia misalnya itu. Seandainya pun kita tutup 100% gitu pintu masuk kita. Sampai kapan gitu? Oke. Apakah Indonesia akan terus menutup pintu? Oke. Enggak gitu. Karena kita tetap bergantung juga sama atau bukan Mengenai bergantung, serapan kita- APBN yang difokuskan untuk pandemi, penanganan pandemi? Ya, oke. Kalau untuk APBN, jadi saat ini yang kami perhatikan adalah ada uang-uang yang sebetulnya sudah dialokasikan ke daerah, misalnya untuk keperluan testing tracing. Itu kewenangannya di daerah nih, gitu. Tapi belum diserap dengan gitu. Jadi ini salah satu yang kita mau dorong. Tapi kalau tadi yang dikasih contoh adalah misalnya, harus uangnya harus disiapkan misalnya realokasi untuk obat, untuk oksigen dan segala macam. Saat ini masalah obat, masalah kelangkaan oksigen itu bukan disebabkan karena uang yang nggak ada ya sebetulnya gitu. Ya karena masalah-masalah logistik lainnya gitu. Jadi mungkin kita jangan dicampur gitu ya permasalahan tersebut. Mungkin kalau boleh berpesan terakhir, ini sebetulnya untuk masyarakat ya. Karena saya pikir ini ya sebetulnya yang paling penting, bukan polemik di antara politisi atau pemerintah gitu. Ini pesan untuk masyarakat bahwa sekarang saatnya kita berlindung di rumah gitu. Ini saya pakai bukan lagi bekerja, bukan lagi belajar di rumah gitu ya, tapi berlindung di rumah. Karena memang di luar saat ini kondisinya sangat amat tidak kondusif, penularan sangat terjadi dengan cepat, rumah sakit penuh. Jadi tidak ada pilihan lain selain kita mematuhi, menaati himbauan atau dorongan dari pemerintah, disiplin untuk berlindung di rumah. Mungkin itu pesan terakhir saya. Iya. Mbak Monika, terakhir singkat saja sedikit Mbak menjawab judul kita hari ini. Indonesia gagal tangani pandemi? Saya pikir ini satu proses panjang pandemi. Mungkin ada gagal, mungkin ada berhasil. Oke, baik. Ini semua bergantung pada upaya kita bersama gitu. Jadi ini belum berakhir. Jadi mari kita berjuang sama-sama untuk membuat penanganan kita sukses pada akhirnya. Mbak Monika Nirmala, penasehat ahli Menko Luhut Binsar Panjaitan, terima kasih atas waktu Anda pagi ini bergabung bersama rekan-rekan lainnya. Ada Mas Terima Dede kasih Yusuf, banyak, Mbak. Ketua DPP Partai Demokrat, dan juga Mas Isnur, Ketua Terima kasih, Advokasi sama-sama. YLBHI. Terima kasih. Sehat selalu Terima untuk kasih Anda, Kang, Mbak terima Lucia. kasih Mas Isnur. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Iya, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda pemirsa saat lagi, tetaplah bersama kami.